Om Swastiastu, Semeton MDL, mengupas dunia lain dimanapun berada. Jadi hari ini kita jumpa lagi ya di acara Q&A bersama Jero Mangku Dalam Tunjung. Om Swastiastu, Pak Jero. Om Swastiastu. Ini to the point aja Pak Jero. Kita akan membahas tentang ilmu liak atau leak ya, yang banyak sering orang bilang itu liak, tapi ada yang bilang juga leak itu. Memang ada bedanya gitu, bisa dijelaskan Pak Jero ini? Oke, Semeton pemirsa dimanapun berada, kalau mendengarkan nanti bahasa tiang tentang itu pertanyaan yang sangat antusias, pertanyaan yang luar biasa mengenai tentang liak atau leak. Sesungguhnya menurut pelontar dari leluhur kita zaman dahulu, banyak juga penglingsir kita yang bilang sebenarnya itu adalah liak. Leak ya? Liak. Liak. Bukan L-I-A-K ya? L-I-A-K, liak. Nah, liak itu ada sesungguhnya. Dia berargumen manusia itu kalau belajar liak itu dia akan mempunyai ilmu malih rupa di dalam roh dan jiwanya. Kadangkala juga bisa dilihat kasat mata oleh segelintir orang, atau kebetulan orang itu mempunyai sedikit kelebihan atau tentang astralnya dia terbuka, dia bisa melihat. Kalau orang yang biasa-biasa itu dia tidak bisa melihat yang namanya liak. Nah itu liak ya. Yang kedua, ini bahasa leak ya. Leak ini identik disebut, sebenarnya yang disebut leak itu adalah desti dia. Itu. Liak ini adalah berhubungan dengan Siwa dan Durga. Jadi pembelajaran orang yang katakan orang dahulu berbicara itu bahwa itu adalah ilmu ngiwe. Ilmu ngiwe ya, yang pernah dengar itu. Ilmu adu roh itu. Nah, di sana juga kalau menang bisa menjadi jaya, kalah juga bisa menjadi mati. Tapi yang mati bukan liaknya, ingat itu, orangnya. Orangnya berarti ilmu yang memegang ilmu liak itu. Ilmunya tetap abadi, hidup tetap abadi. Ilmu itu tetap abadi. Oh begitu. Berarti orang mungkin pelajarannya dia masih belum mencapai tingkat kesempurnaan, dia sudah berani bertarung. Ilmu liak itu adalah sama dengan ilmu ngiwe. Ilmu ngiwe. Nah, Ya. kalau orang-orang zaman dahulu itu sangat-sangat masih ngetren, tapi di zaman sekarang itu sudah jarang dibicarakan. Jarang ya bicarakan ya. Yang sering dibicarakan orang itu adalah desti. Desti ya. Nah, kalau menurut Pak Jero sendiri nih, ilmu liak itu sebenarnya positif apa negatif sih gitu? Apakah semua orang itu boleh belajar ngeliak gitu loh? Karena yang tiang tahu ini kan ilmu liak itu adalah warisan leluhur kita. Emang warisan ilmu dari leluhur kita yang harus mungkin dilestarikan ya. Yang ini kemarin menurut Pak Jero gimana nih? Kalau ilmunya liak itu ya, ilmu liak sesungguhnya itu adalah ilmu yang suci, ilmu yang abadi. Karena ilmu itu berhubungan dengan Siwa dan Durga. Ketika orang belajar begitu, belajar ngeliat itu yang disebut malih rupa atau ngiwe itu, dia harus mempunyai penugrahan Betari Durga. Kekuatannya dia itu memohon tapayasanya, tapayoganya harus ada di Pura Dalam dan di Prajepati. Nah, ilmu itu tidak bisa dipakai untuk bikin orang yang macam-macam lah, sakit gitu lah, nggak bisa. Itu ilmu merte sebenarnya. Karena liak itu sebenarnya kita sebenarnya sudah nyungsung ini. Kalau kita punya dalam, punya Merajapati, kita sudah nyungsung itu. Perwujudan beliau yang berbentuk liak. Kategori misalnya Barong. Atau Rangde. Nah, itu identik disebut liak. Tetapi kalau Rangdenya itu, nah itu adalah perwujudan dari kekuatan Durga gitu loh. Itu yang disebut liak. Artinya itu kita juga, umat kita sering menyebut itu adalah Ratu Niang. Ratu Niang ya, sebutan bedanya ya. Itu memang sudah dari turun-temurun leluhur kita sebenarnya kepingin sekali semua belajar tentang liak. Tapi langka orang yang bisa tembus dalam ilmu itu. Langka ya? Langka. Karena itu mempunyai kekuatan hati yang suci, kekuatan iman yang sangat luar biasa untuk menempuh bisa malih rupanya itu. Tidak sembarang orang bisa mempelajari itu. Nah, karena sering tiang dengar di masyarakat itu kan kadang-kadang kan seperti ini Pak Jero. Wih, lang-lang Yanu bisa ngeleak tuh.
itu citranya tuh kayak gimana gitu Pak Jero. Mungkin bisa dijelaskan biar orang itu tidak salah paham, tidak salah pengertian tentang ilmu ini gitu loh. Nah, jadi begini ya, identik orang itu desti itu yang dibilang Lea. Jarang orang berbicara Isyanu duang Nesti, jarang gitu loh. Ya, ya lu bisa ngeliat gitu ya. Jarang. Entente dia si A bisa ngeliat itu. Entente bahasanya ngeliat. Ngeliat ya. Sesungguhnya itu adalah desti. Nah, kalau si desti inilah yang namanya bisa dipakai ilmu untuk menyesatkan seseorang, mempengaruhi seseorang, atau nyantet seseorang, atau melet seseorang. Di sini ada ilmu asih, juga ada ilmu yang berbahaya. Jadi ilmu desti inilah yang sering diargumentasikan oleh para Balian di seluruh jagat maya Bali ini. Jadi cuman jangan salah dengar dulu. Desti dibilang apa Lia itu loh. Oh. Nah itu. Kalau destinya itu orang yang belajar dia memang khusus belajar yang negatif. Itu yang disebut magic jadinya dia. Magic, bukan ya kalau Lia bukan ilmu magic. Magis namanya dia. Nah, Kalau berarti magic itu desti. ilmu desti teluh teranjana itu adalah bagian dari ilmu Lia. Bagian daripada ilmu Lia. Oh gitu. Yang disebut desti. Berarti kalau orang itu salah jalur, nggak kuat imannya, bisa ngambil ke sana. Dia Ya. kan gitu jadinya ya. Bahayanya itu aja Pak Jero ya. Nah, bahayanya di sana. Ketika imannya tidak kuat, dia mempunyai ego yang tinggi, misalnya selalu punya rasa dendam dengan orang. Kesimpulannya kalau orang itu nggak bisa mengendalikan diri, itu arahnya akan ke negatif gitu ya Pak Jero ya. Iya, iya. Berarti ini semua orang itu bisa dong belajar ngeliat gitu Pak Jero. Gimana ini menurut Pak Jero ini? Apakah semua masyarakat Bali itu harus melestarikan ilmu itu begitu loh? Kalau kita ngomongin tentang melestarikan, itu sudah kita lestarikan. Makanya kita nyungsep dalam daripada padi. Oh gitu. Nah, sekarang kalau orang yang memang mempunyai iman yang kuat, ibarat ya saya kan ya 10 orang belajar, satu pun belum tentu dia tembus. Karena belajar itu sangat jauh, kita harus meninggalkan kehidupan yang duniawi. Tidak tergoda dengan duniawi dulu, baru bisa belajar itu. Oh berarti ilmu Lia ini menuntun ke arah kebaikan juga sebenarnya Pak Jero. Pantang-pantangannya itu gitu modelnya ya. Ya, ilmu Lia itu bukan mengarahkan lagi ke kita dunia yang lebih baik. Itu adalah suatu sifat kehidupan di alam secara roh ini loh. Kalau ngeliat itu artinya secara roh. Orang menghidupkan itu dalam dunianya dia tidur. Jadi dia tidur menghidupkan ilmunya itu, terus bertemu dengan ini istilahnya itu dah yang saya tadi bilang ngiwo itu. Dia tidak sempat akan memikirkan orang ini bahwa orang ini begini, orang ini begitu. Enggak. Karena pikirannya menyatu kepada ilmu yang dituju itu. Nah ini proses ritualnya biasanya kan ada yang di setre gitu, ngelekas itu gimana itu pemahamannya Pak Jero? Kalau yang ngelekas di setre atau di pempatan atau di pemun, itulah nesti namanya. Itu pasti ada maksud-maksud dia mempunyai dendam pribadi dengan orang atau bagaimana. Nah itu pun harus hati-hati, dia harus di jam-jam yang tertentu. Oh begitu, nggak boleh sembarangan Nggak gitu. boleh sembarangan. Itu pun dia harus mempunyai nyali, mempunyai keberanian yang sangat luar biasa. Kalau dia tuh harus di atas kuburan dong. Oh iya. Tuh belajar desi nggak bisa dari rumah. Kalau belajar mantra sih di mana bisa. Menghidupkan, mengimajinasikan kekuatan itu biar menjadi benar-benar kita melihat kayak kita kepingin si A itu full di sana. Dia harus kuat belajar itu. Harus di kuburan di sana. Harus kuat. Ya harus kuat. Imannya harus kuat. Oh imannya harus kuat ya. Kalau imannya nggak kuat, nggak ada orang yang bisa belajar desi, belajar ngeliat itu nggak segampang itu belajar ngeliat itu. Berarti kesimpulannya ini ilmu Lia ini sebenarnya nggak negatif ya Pak Jero ya. Mungkin orang-orang itu hanya salah menilai ya, kurang memahami ya, karena si Anu bisa ngeliat ini, si Anu bisa ngeliat, jadinya arahnya ke negatif jadinya kan gitu Pak Jero. Sebenarnya ini kan ilmu warisan leluhur kan gitu kan, yang memang harus patut kita jaga gitu Pak Jero ya sebenarnya ya. Jadi di tingkat pemahaman masyarakat, misalnya saya benci dengan dia, saya punya keluarga sakit, terus saya bertanya kepada Balian si C. Nah ini dia punya bahasa-bahasa dari Balian ini mengarahkan bahwa kita punya dendam, terus terasa terarah oleh si A yang mengenai kita.
Nah, disinilah akan memunculkan bahasa Kemenak itu. Tapi siapa yang bisa membuktikan itu dari zaman dulu? Iya. Tidak ada. Tidak ada ya. Sebenarnya itu tidak ada. Mohon saudara-saudara semua di kalangan jagat Bali ini khususnya, hati-hati kalau menuduh seseorang, karena ini nggak bisa dibuktikan. Itu loh. Prinsip saya satu, saya di channel ini juga saya orang spiritual, juga saya orang pengobatan, plus saya adalah mangku dalam. Saya sarankan kepada umat masyarakat, kalau mau bertanya tentang sakit itu perlu diklarifikasi bahasa Balian. Apalagi Balian itu istilahnya yang kejinan. Wah ini, wow ini bahasanya, wow ini. Bikin ngedokterin si pasien juga. Jadi diarahkan kadang-kadang ya kok ngiring ke sinilah, ngiring ke sana lah. Nah ini yang sangat-sangat berbahaya. Ini perlu diklarifikasi. Jadi kita harus pikir dulu matang-matang, telaah dulu ya apa kata-kata dari Balian tersebut kan gitu istilahnya. Belum tentu semua itu benar kan gitu Pak Jero kesimpulannya ya. Iya. Dan semua itu memang tidak benar gitu loh. Kalau dibilang si A nyakitin si B, si C menyakitin si A menyakitin si D, itu adalah suatu gaya daripada Balian, itu sensasi sebenarnya gitu loh. Tapi si Balian ini juga bakal tidak bisa membuktikan bahwa benar nggak si A dia punya ilmu itu. Benar nggak si A naruh sesuatu bikin dia sakit. Ini belum bisa dipastikan. Ini rancu, ini bikin gap di antara keluarga. Iya, itu nah, ini hati-hati ya. Nih saudara-saudara saya semua nih Ring Jagat Bali ini hati-hati ini. Nah, seperti di luaran sana Tiang juga pernah dengar kata-kata seperti ini loh Pak Jero. Wah, si anu nih katurangnya atmane di dalam, tegule atmane di Tegal Penangsaran lah, seperti itulah ada yang bilang kan. Makanya Tiang percaya nggak percaya hal itu, mungkin Pak Jero bisa menjelaskan apakah memang benar ada atme, diaturkan atmenya gitu loh. Coba Pak Jero dibantu dulu. Nah, ini dah, ini pertanyaan yang sering bikin saya ketawa ini. Dan saya sendiri juga sempet ini, istilahnya kena jauman, kena oleman, nebus atme ring dalam. Karena kebetulan Pak Jero di rumahku dalam ya. Saya juga rumahku dalam ya. Begini loh, saya kasih pemahaman juga kepada masyarakat saya sendiri, itu dengan teman-teman di luaran sana. Sebenarnya itu, ini bahasa dari Balian, tapi ingat ya Balian itu tipenya berbeda. Kalau ngobatin, orang Balian tuh ngobatin, itu Balian ngobatin, bukan Balian takson atau ngiring ya. Ini perbedaannya ini, ingat ini. Jadi yang sering bilang-bilang atma orang diaturkan itu biasanya orang itu Balian ke takson atau Balian kejinan. Kejinan tuh maksudnya kejinan. Kejinan tuh artinya dia tuh bersekutu dengan jin gitu loh. Bersekutulah dengan jin. Jadi dia jin itu yang menguasai dirinya sehingga banyak hal seperti itu yang terjadi. Yang kedua, ini biasanya Balian takson, Balian metun. Misalnya kita sakit, bertanya, bos mekelo sakit loh, lama sekali sakitnya tidak bisa untuk disembuh. Nah jadi dia si punya sakit ini punya inisiatif, istilahnya nedunang dewata gitu loh. Takson. Nah di sana sering sekali mendapatkan bahasa-bahasa atme ketegul, atme aturange, atma nibut di pempatan gitu loh. Nah itu jadi kalau menurut saya sendiri ya, kalau udah roh atau atman aturange gitu udah di pura dalam atau di Pranjapati di pempatan, apakah orangnya masih hidup? Kan gak mungkin hidup lah. Karena udah nggak ada atme di dalamnya. Karena nggak ada atme. Ini gimana sih gitu loh, ini saya sendiri yang sering mengasih bahasa kepada umat, kepada warga, istilahnya jangan saring-saring dulu bahasanya, biar kita tidak apa ujung-ujungnya bikin Banten pengeluaran gitu nih. Dan anehnya tuh yang sering terjadi gitu loh, banyak sekali yang nggak sembuh menjalankan itu, dan ada juga kebetulan sembuh. Nah mungkin di sini adanya dalam sugestinya, lebih yakin dia seperti itu ya mungkin terjadinya sembuh. Tetapi 99% saya yang tidak percaya bahwa atme itu ada yang dipersembahkan. Oh, berarti, nah ini ada nggak sih campur tangan dari orang yang mempelajari ilmu liak itu Pak Jero? Ada sih campur tangan oknum yang belajar ngeliak itu untuk mengaturkan atme atau gini. Emang itu bisa gitu loh? Apa bisa gitu? Nah tadi saya kan sudah bilang tidak segampang itu.
Bahasa itu kita bisa terima karena di dalam ajaran ngeliat itu tidak ada istilahnya yang ada ajaran ngaturangatme. Di ajaran satu ngeliat itu adalah ilmu pertarungan dunia malam antara orang yang bisa ngeliat disebut ngiwe. Di sana adu kesaktian ya. Hanya bisa berubah wujud dia. Berubah wujudnya menjadi apa kayak itu berubah wujudnya itu yang namanya ilmu ngeliat, bukan bisa dipakai untuk mengaturkan atma orang. Itu ya, itu garis bawahnya ya. Intinya garis bawah itu intinya. Oke, mungkin saya ngaji sore saat ini. Berarti benar ya. Astungkara benar ya apa yang disampaikan ya buat masyarakat mungkin atau pecinta channel kita ya, subscriber kita, mengupas dunia lain ya. Tentunya untuk selalu menyaring-nyaring dulu lah yang masuk logika supaya bisa dimasukkan ke logika seperti itu ya Pak Jero ya. Jangan mudah percaya gitu loh, biar tidak merusak yang namanya hubungan antar manusia sama manusia ya gitu. Jadi ini sekian dulu nih kita Pak Jero pembahasannya tentang lia atau lia. Nah satu lagi nih Pak Jero, ini sebutannya yang benar itu lia apa lea sih? Lia. Lia. Untuk ilmunya lia. Ilmunya lea. Untuk yang menjalankan di arah yang negatif lea. Itu lea. Makanya ada istilah ngelea ya. Wow gitu ya. Jadi itu ya pemahamannya antara lia dan lea. Jadi lia itu adalah ilmu ya, warisan ilmu leluhur kita yang namanya lia, LIAK Pak Jero ya. Oke. Jadi sekian dulu Q&A kita hari ini, dan jangan lupa untuk subscribe channel Mengupas Dunia Lain, nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi video terbaru dari kami ya tentunya. Oh ya, dan ingat like dan share juga video-video dari kami. Akhir kata kita tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.